Selamat berjumpa lagi, saudara-saudara seiman di Good News. Dan saya berharap hari ini kita belajar lagi firman Tuhan untuk menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan video ini memang dibuat cuma pendek supaya setiap hari kita bisa bersekutu dengan firman Tuhan dan dikuatkan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita dan mari membuka satu firman yang luar biasa. Dan mari kita buka di kitab Matius 25 ya, Matius 25 ayat 14. Satu ayat saja. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Wow. Saya ulangi sedikit ya. Sebab hal kerajaan surga sama dengan, tidak beda. Artinya percis sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri. Wow. Ya, saya senang belajar firman Tuhan yang hidup. Jadi saudara mengikut Tuhan, hal kerajaan surga itu bukannya cuma saudara diam. Ya, kita berdiam karena kita beriman diselamatkan. Bukan pekerjaan saudara. Tetapi untuk hari esok, itu saudara kalau mau betul-betul mengalami kehidupan hari esok itu supaya lebih baik. My future is bright. Tomorrow is bright for you. Ya, saudara, hal kerajaan surga itu sama dengan orang yang mau ke luar negeri. Wow. Saudara pernah berencana untuk mau ke luar negeri? Ya, coba saudaraku. Apa yang saudara harus lakukan? Ya kan saudara kalau belum pernah ada kesempatan ke luar negeri, saudara bawa dalam doa. Nah, di dalam doa itu saudara betul-betul minta. Dan minta supaya bisa terjadi. Exactly, saudaraku. Itu adalah kunci-kunci dari doa, minta dan percaya. Dan saudara betul-betul kalau saudara kepingin, saudara ketuk supaya dibukakan kesempatan tersebut. Benar nggak? Ya, prayer. And then, kalau saudara sudah berdoa, ya, saudara buat rencana, plan. Waduh, pokoknya aku mau berangkat untuk summer ini. Wah. Terus, saudaraku, kalau sudah buat rencana, kan saudara harus tahu tujuannya apa, purpose-nya apa. Saudara mau purpose untuk jalan-jalan, atau saudara mau bertemu dengan teman, saudara tahu jelas purpose-nya apa. Jadi kalau pada waktu saudara ke airport, ditanya di counter, "Sir, where is your final destination?" Ya, saudara mau terbang kemana? Nah, saudara tidak bisa dong untuk berkata bahwa ya aku cuma mau ikut aja terbang. Semua orang yang di airport tahu tujuannya dan punya rencana. Memang tidak semua orang berdoa karena mereka tidak percaya Tuhan. Tapi saudara yang percaya Tuhan, wah, dan saudara berdoa, saudara berencana, saudara tahu betul-betul tujuannya apa. Jadi saudaraku, di airport itu orang-orang betul-betul ngerti mau kemana. Dan ini dilukiskan di firman Tuhan, kerajaan surga itu tidak beda, sama. Wow.
Nah, kalau saudara sudah tahu semuanya ini, ya 3 hal ini, yaitu prayer, making plan, buat rencana, dan tahu tujuannya, purpose, baru saudaraku keempat, saudara bisa apa? Persiapan. Nah, supaya saudara di sana nanti kalau di negara orang tidak ngerepotin, dan saudara betul-betul untuk personal needs, kebutuhan pribadi, saudara sudah ada semuanya, at least hal-hal yang essential, hal-hal yang dasari dari kebutuhan pribadi. Nah, ini saudaraku, ini satu poin prinsipal mengikut Tuhan. Nah, ini yang merubah pikiran saya, merubah cara pandangan saya berjalan bersama Tuhan. Maukah saudara? Saudara dirubahkan cara saudara berpikir. Ya, ini saudaraku luar biasa. Mengapa begitu, Pastor? Karena banyak orang Kristen yang hidup itu kesera-sera. Artinya apa yang terjadi, ya sudahlah. Saudara nggak diciptakan seperti itu. Kesera-sera, whatever will be, will be. No. Saudara punya 4P itu loh. Jangan lupa prayer, plans, purpose, and prepare. Karena banyak orang yang memang betul-betul tidak mempersiapkan hidupnya. Ya, cuma asal sekedar eksis di dunia ini. Apa yang ada dia kerjakan. Saudaraku, ya kalau sekitar saudara orang-orang baik, ya saudara ikut. Tapi kalau sekitar saudara orang-orang yang tidak mengerti rencana better future for tomorrow, wow, saudara jadi korban. Jangan sampai mengorbankan diri saudara yang menikah. Jangan sampai mengorbankan keluarga kamu sendiri. Dengar, Yesus sudah menjadi korban bagi kita dan cukup, dan korbannya itu sempurna. Jadi saudara jangan pernah lose hope. Jadi berharap kalau ada masalah yang begitu sulit, saya doakan supaya berubah cara pandangan saudara. Oke, aku mau menyusun, mulai mungkin dengan prayer. Dan mulai sedikit-sedikit saudara berencana. Dan saudara tahu apa tujuannya. Ya, ada survei di Amerika ini, orang yang sudah sampai berumur 70 tahun, apa sih yang dikerjakan? Ya, kebanyakan. 70 tahun itu, saudara, satu hari itu kan 24 jam. Ya, toh. Sepertiga daripada hidup kita itu dibuat untuk istirahat. Baru saudara akan mengalami kehidupan yang sehat, kuat, imunnya itu bertambah, dijaga. Karena saudara jaga waktu tidur saudara. Jadi sepertiga dari hidup kita 24 jam itu, ya 7-8 jam dipergunakan untuk kita beristirahat. Cukup. Nah, dalam survei itu orang sudah berumur 70 tahun, saudara tahu nggak yang dipakai waktunya untuk tidur adalah 23 tahun hanya untuk tidur. Wow. Untuk bekerja 16 tahun. Itu your maximize energy itu 16 tahun. And then saudara jangan kaget, nonton TV, ya saudara nonton TV itu kalau sampai sudah umur 70 tahun itu rata-rata 8 tahun, saudaraku. And then saudara makan rewel enggak? Zaman-zaman sekarang saudaraku belajar untuk makan essential, benar. Memang tidak terlalu enak buat lidah, tapi saudaraku sehat.
Ya, untuk makan itu manusia sampai umur 70 tahun itu memilih kira-kira 6 tahun, saudaraku, 6 tahun. Dan untuk bepergian, travel, itu 6 tahun juga. Untuk entertainment, saudara, ya pengen lencer, kepingin untuk relax, untuk entertainment, 4,5 tahun. Sakit, illness, saudara nggak kepingin, saya juga nggak kepingin. Kita seluruh dunia tidak kepingin pandemik coronavirus 19. Waduh, sudah korbannya semuanya, seluruh dunia. Ya, kita nggak kepingin. Tetapi ya itu, kadang kena flu dan kita harus beristirahat. Illness 4 tahun. Pilih baju, sudah aku dressing 2 tahun. Ya, dan yang paling mengagetkan bagi saya adalah kerohanian. Fasten your seatbelt. Kerohanian. Banyak dari kita menganggap remeh. Saudara, kalau orang sudah umur 70 tahun, setiap minggu hanya ke gereja 2 jam. Matematik ya, sudah kita hitung. 2 jam, ya, sampai umur 70 tahun, itu saudara spend time cuma berapa? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Nah, itu saudara tidak pernah bolos loh tiap Sunday. Dan itu teman-teman saudara sudah ngatain, lu jangan fanatik lah. Ya baru 2 jam. Nah, saudara tiap minggu datang, itu baru cuma 6 bulan. And then saudara suruh Tuhan memberkati sebanyak mungkin dalam kehidupan saudara. Come on. 6 bulan, saudaraku, bayi belum bisa jalan, Pak. Ya, makanya kita mau untuk belajar firman Tuhan dalam hidup ini, supaya dalam kita mempunyai percaya hal kerajaan surga ini, sama pemikirannya, sama perencananya dengan orang yang mau bepergian ke luar negeri. Wow. Sudah dapat berkat? Ya. Kedua, kerajaan Allah itu sama dengan ya kehidupan yang dipersiapkan bagi saudara dan the next generation. Itu adalah legasi saudara. Mari saudaraku, kita hidup itu penuh dengan tujuan. Jadi kalau saudara tahu tujuannya, saudara tahu destination, kemana arahnya untuk dibangun. Jadi saudara bisa fokus. Ya, destination saudara dan destination saya beda. Tapi kita harus bisa sampai ke arah situ. Nah, saya mau menghimbau supaya betul-betul hidup ini penuh dengan ya arti. Nah, kalau saudara tahu kemana arahnya, nah sedikit demi sedikit saudara itu akan mempunyai visi. Hidup itu harus punya visi. Kalau ada visi, apapun di depan itu memang tantangan. Tidak akan menghancurkan saudara. Bayangin. Karena apa? Karena kamu punya visi ke depan. Nah, Presiden Jokowi, orang sederhana, tapi bisa membawa negara Indonesia, bangsa Indonesia, saudaraku, bukan hanya berubah, sampai menuju ke taraf internasional. Why? Punya visi. Apa yang dia harus lalui? Oh, tidak mudah. Tapi tidak membuat dia kendor. Orang yang punya visi, justru karena tantangan itu, memperkokoh perjalanan destination-nya. Bayangin sekarang, kalau orang hidup gesera-sera, hidup ya, selalu ada tantangan. Belum punya
belum tahu kemana arah hidupnya, nggak punya visi, terus ada tantangan. Apa yang terjadi? Ya, kehilangan, lose hope, pengharapan. Saudaraku, akhir-akhir ini is crazy. Banyak orang yang bunuh diri. Tapi saya berdoa bagi saudara, bagi generasi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, roh bunuh diri itu aku ikat di dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan kehidupan Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, bersama Tuhan Yesus dia jalan. Dia pengharapannya. Firman ini luar biasa. Maukah saudara mempunyai prinsip yang seperti firman Tuhan ini? Kerajaan Allah sama seperti saudara mau ke luar negeri. Yuk, persiapkan hati kita. Wah. Ya, senang saya untuk kita bisa sharing dalam video yang pendek ini supaya saudara, hidup saudara dibekali. Dan saudara, terakhir dalam poin yang kedua ini, hidup ini luar biasa. Bukan cuma diberkati untuk saudara, tapi punya legacy ke depan. Kalau saudara tahu arahnya, terus punya visi, and then terakhir, hidup ini punya mission statement. Hidupku ini untuk apa ya? Pernah enggak saudara mikir, aku ada di Indonesia ini untuk apa? Aku ada di luar negeri ini, tinggal di sini untuk apa? Nah, saudara harus tahu jelas tujuannya. Sehingga saudara tahu misi hidup saudara. Wah, saudaraku, saya mau tutup dengan satu kesaksian ya. Di London, Lloyd of London Research, saudara tahu paperclip ya. Paperclip itu klip yang untuk attach beberapa lembar kertas terus dikasih paperclip. Nah, dan dia adakan survei dari 100.000 paperclip gitu, berapa banyak sih yang dipergunakan memang untuk klip bagi lembaran-lembaran yang mau dijadikan satu. Saudaraku, dalam research itu banyak pendapat-pendapat yang beda. Dari 100.000 paperclip, saudara tahu 3.900 dipergunakan apa? Untuk korek-korek tembakau di luar negeri. Untuk bersihin itu. Terus 5.300 untuk apa? Untuk bersihin kuku. And then 5.423 untuk apa? Untuk selilit, bikin bersih gigi. 7.200 untuk apa? Untuk ya sambungan, ya untuk pakaian, ya untuk dilekatin. Padahal paperclip kan untuk kertas. 14.000 untuk apa? Ya 14.000 itu broken dibuang, ya twisted dibuang. 19.000 untuk apa? Untuk main judi itu loh. Selain dari uang, dia pakainya paperclip, nanti dihitung. 25.000 untuk apa, saudaraku? Hilang, nggak tahu kemana, ke sapu atau ya yang lain. Dan saudaraku, dari 100.000 yang betul-betul dipakai untuk paperclip adalah apa? Hanya 20.000. Wow. 80.000 tidak tahu kemana. Tujuannya mempunyai hal-hal digunakan untuk hal yang lain. Dan saya mau supaya saudara, hidup saudara betul-betul fokus. Ya, visi buat hidup saya, visi buat orang yang percaya, itu penting. My people perish, hancur, because lack of vision. Dan beberapa dari teman saya betul-betul mengimani firman ini. Hidupnya, wow, excel.
Tadinya student nggak punya apa-apa, sekarang menjadi berkat bagi kehidupannya, bahkan bagi bangsa Indonesia, karena dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tadinya orang Indonesia biasa dari kota yang kecil sampai ke Amerika jadi berkat yang luar biasa. Wah, karena apa, saudara? Karena hidup bukan sembarangan. Nah, saya mau supaya perbarui. When the purpose is lost, your impact is lost too. Wah, jadi kalau saudara tidak punya kehidupan tujuan yang mulia, hidup tidak ada impact. Ya, ada satu pepatah yang bagus yang saya mau quote, you can busy yourself with useless things. Saudara, saya tahu saudara repot. Tapi apakah repotnya saudara itu berbuah untuk ke depan? Mungkin bukan esensial, mungkin itu hanya kebutuhan hari itu. Tomorrow, besok, sudah beda lagi, saudara sibuk. Tapi kesibukan saudara tidak membawa ke hari esok yang penuh ceria. Wah, baik saudaraku, izinkan Roh Tuhan memimpin hidup saudara. Firman ini luar biasa, mempunyai prinsip yang menggugah, yang merubah kita. Kerajaan Allah, surga, sama dengan orang yang mau bepergian ke luar negeri. Saya doain supaya saudara pergi ke luar negeri dan saudara ngerti sangat detail doa saudara, rencana saudara, tujuan saudara, dan persiapan saudara akhirnya terjawab. Wah, sama dengan kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing yang menguatkan dan merubah pemikiran kita. Oleh karena firman-Mu ini Tuhan, kami aminkan kerajaan surga sama dengan orang yang bepergian ke luar negeri. Terjadilah Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Berkati mereka dan bawa kehidupan mereka sampai pada legacy. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bisa katakan amin.